Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, maaf ya baru diupload sekarang videonya. Biasalah udah ditegur sama Allah disuruh istirahat. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya ya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 359 sampai dengan 361. Yuk kita mulai aja, cus! Di video sebelumnya, Yowun dan kawan-kawan yang telah membantai para dayang istana yang merupakan bagian dari para guardian kekaisaran berhasil menipu seorang dayang pengawas yang dibiarkan hidup. Dengan lihainya, Yowun dan Hubong berpura-pura menjadi anggota pasukan pengawal emas dan berakting menolong dayang tersebut yang mengantarkan mereka ke markas para guardians kekaisaran. Dayang pengawas yang sadar ternyata dia tertipu, langsung mati oleh Yowun begitu dia berniat untuk membunuh Hubong. Sementara itu, ternyata Yowun dan kawan-kawan telah keduluan sama orang lain. Ada yang menyusup duluan ke markas itu, dan Yowun langsung bisa menebak siapa yang menyusup dilihat dari mayat-mayat yang bergelimpangan dengan jejak pedang kultus iblis. Seolah-olah mereka dibunuh oleh anggota kultus iblis. Siapa lagi yang berani memfitnah kultus iblis kalau bukan sekte Blood God Six Martial? Dan 4 orang dari sekte Blood God Six Martial sedang berhadapan dengan master para guardians kekaisaran. Satu di antaranya adalah seorang wanita yang langsung membunuh 3 prajurit guardian dengan mudah dan berniat untuk melawan master guardian. Markas guardian kekaisaran berada di bawah kuil makam kaisar pertama. Totalnya ada 7 lantai. Lantai 7 adalah lantai paling terdalam dan konon katanya hanya pernah dikunjungi beberapa kali saja, bahkan oleh Master Guardian sekalipun. Jadi dia 7 lantai ke bawah ya. Disitulah harta kekaisaran disimpan sejak berdirinya dinasti Ming. Ada 2 orang yang sedang menuju lantai tersebut. Seorang pria parubaya yang sedang mengawal wanita yang disebut Blood Master atau Master Darah, basah kuyup karena keringatnya sendiri. Tempat itu sangat panas, padahal pria itu sudah melindungi dirinya dengan tenaga dalam, tapi tetap nggak mempan. Dan sepertinya itu bukan suhu panas alami. Lantai itu seperti menolak kehadiran mereka. Tetapi wanita yang disebut sebagai Blood Master sama sekali tidak terlihat kepanasan maupun berkeringat. Pria itu merasa kagum karena level mereka memang berbeda. Daripada mikir yang enggak-enggak, pria parubaya itu berusaha mengendalikan hawa panas yang gak wajar itu untuk memasuki tubuhnya. Gak lama mereka pun sampai di ujung lorong. Saat mereka akan melewati batas lorong, tiba-tiba muncul pelindung putih di hadapan mereka. Gak ada jalan lain selain jalan di balik dinding putih itu. Kemudian muncul sebuah tulisan pada dinding yang merupakan jalan masuk ke tempat itu yang berisikan, "Barang siapa yang menginginkan harta yang tersimpan di sini, maka dia akan terjebak selamanya di sini dan akan mati dengan cara yang tragis. Dan bagi siapapun yang memaksa untuk kabur, maka dia pun akan mati." Kata-kata tulisan itu sangat ambigu dan berisikan peringatan keras. Wanita yang dipanggil Blood Master mendekati dinding itu. Itu adalah sebuah dinding dari bata yang disusun sedemikian rupa. Tiba-tiba saja si Blood Master ini kepikiran, jangan-jangan dindingnya bisa ditembus. Kemudian dia pun mencobanya dan ternyata bisa.
Padahal susunan bata-bata itu terlihat saling bertautan. Jika ada satu saja yang tergeser, maka seluruh ruangan itu akan rubuh. Tapi ternyata bisa ditembus. Terdengar suara peringatan dari Great Guardian Kekaisaran yang mengatakan kalau mereka nggak akan bisa mencapai lantai terakhir. Mereka hanya buang-buang waktu saja di situ. Sepertinya Great Guardian ini adalah penjaga terakhir yang melindungi harta kekaisaran. Si Bloodmaster hanya menggelengkan kepalanya dan tanpa ragu langsung melangkah ke dalam diikuti oleh pria parubaya yang adalah asistennya. Namun saat mereka masuk ke dalam, tiba-tiba lantai dan dinding ruangan itu bergetar hebat. Sepertinya lantai itu sedang berputar. Sementara itu, di lantai keempat bawah tanah, jauh dari lantai 7, terlihat sangat kacau. Ada sekitar 50 mayat bergelimpangan. Hanya ada satu orang yang masih hidup di tempat itu. Dengan pakaian berlumuran darah, pria itu sedang melakukan sesuatu pada mayat-mayat itu. Ternyata dia sedang menorehkan jejak pedang baru di tubuh mayat-mayat itu. Pria itu mengeluh karena dia harus melakukan itu sendirian. Mayat-mayat itu mati karena Bloodmaster dan pria parubaya tadi. Dan dialah yang ditugaskan meninggalkan jejak pedang kultus pada mayat-mayat itu. Membunuh para prajurit Guardian ini sangat mudah, tapi menorehkan jejak pedang yang lama prosesnya. Meski begitu, tugasnya hampir selesai. Tinggal 6 mayat lagi. Memikirkan kalau Bloodmaster mungkin sudah mencapai tempat di mana harta itu berada, dia harus buru-buru. Pria itu juga penasaran seperti apa sih hartanya sampai disembunyikan sedemikian rupa. Saat pria itu menghampiri mayat berikutnya, tiba-tiba dia merasakan ada energi yang mendekat yang berasal dari pintu masuk. Apa itu bala bantuan dari pihak istana? Tapi rasanya tidak mungkin kalau memikirkan waktunya, itu terlalu cepat. Gak lama muncullah seorang prajurit muda yang mengenakan jira emas yang terkejut dan menggerutu kalau di situ juga mayatnya banyak sekali. Pria itu bingung, bala bantuannya cuma satu. Prajurit itu adalah Hubong. Hubong yang terkejut karena banyak banget mayat yang bergelimpangan, menemukan seorang pria yang sedang berdiri di antara mayat-mayat itu. Secara refleks, Hubong menunjuk pria itu dan berteriak kalau akhirnya setelah turun 4 lantai, dia berhasil menemukan pria itu. Pria itu bingung, karena tadi dia merasakan energi 1 batalion pasukan. Tapi kenapa yang muncul cuma 1 orang? Udah gitu energi Hubong ternyata cuma di level Grandmaster. Pria itu merasa terhina karena Hubong berani mengacungkan jari padanya, padahal Hubong lebih lemah dari dirinya. Untuk berjaga-jaga, pria itu bertanya pada Hubong apa dia sendiri. Hubong, yang sebenarnya memang gak ada maksud untuk bercanda sih, menjawab benar dia masih sendiri. Maksud masih sendiri di sini tuh dia belum nikah gitu guys. Jadi di sini tuh si autornya ada permainan kata gitu deh. Jadi si autor tuh kayak lagi bercanda gitu guys. Pria itu bengong mendengar jawaban Hubong dan menjadi emosi karena mengira Hubong bercanda, padahal sebenarnya enggak. Pria itu terbawa emosi dan bermaksud untuk membunuh Hubong. Gue bunuh aja deh lu, bikin lu kesel. Dalam sekejap, dia telah mempersempit jarak dengan Hubong. Energi Chi yang dikeluarkannya menerpa wajah Hubong. Saat itulah tiba-tiba seluruh anggota tubuhnya meneriakkan kata lari saat dia merasakan energi yang mengerikan. Merasakan adanya bahaya, pria itu menghentikan serangannya dan bersiap untuk mundur. Tapi sudah telat. Celup! Dalam sekejap, sebuah pedang yang diselubungi oleh hitam muncul di belakang Hubong dan menusuk pria itu di dadanya. Semuanya terjadi dengan cepat, sehingga pria itu gak sempat untuk bertahan ataupun menghindar. Pria itu pun muntah darah dan terjatuh ke lantai. Seseorang yang berada di belakang Hubong adalah Chun Yo-won.
Dia tadi berdiri diam di lorong karena dia kan nggak boleh ketahuan. Jadi dia tahu apa yang terjadi pada Hubong. Pria itu menatap wajah Yowun dengan syok. Karena yang melukainya adalah seorang prajurit muda. Udah jelas seseorang yang kuat seperti Yowun bukan berasal dari pasukan emas. Dengan terbatuk-batuk pria itu bertanya siapa Yowun. Dengan suara dingin Yowun menjawab, "Lah, lu udah berani-berani pakai skill gua, masa lu nggak tahu siapa gue?" Awalnya pria itu bingung skill apaan, tapi kemudian dia pun sadar siapa prajurit di hadapannya. Prajurit itu adalah The Lord Kultus Iblis sendiri. Pria itu syok sekaligus bingung. Lah kenapa The Lord Kultus Iblis ada di situ? Pria itu bertugas untuk menorehkan jejak pedang kultus pada mayat-mayat itu agar rencana mereka berhasil. Tapi sekarang Lord Kultusnya malah ada di sini. Biji mana ini? Saat pria itu sedang bingung, tiba-tiba slash, look. Tanpa babi bu, Yowun memotong tangan kanan pria itu. Pria itu berteriak kesakitan, tapi dia masih belum bisa mencerna situasi itu. Yowun dengan dingin berkata, "Gue lagi sibuk, jadi kalau gue nanya terus jawaban lu salah, gue potong anggota tubuh lu, ngerti lu?" Pria itu syok dengan ucapan Yowun yang santai mengenai potong-memotong anggota tubuh. Pria itu meringis kesakitan. Tiba-tiba Yowun memotong paha kirinya, slash. Pria itu berteriak kesakitan lagi, dan Yowun cuma bilang, "Lu belum jawab pertanyaan gue tadi, ngerti kagak?" Wajah pria itu menjadi pucat dan berpikir kalau Yowun sudah gila. Di lain tempat, tepatnya di lantai 6 menuju lantai 7, telah terjadi pertempuran yang dahsyat. Di lantai di depan pintu menuju lantai 7 terdapat seorang pria parubaya yang telah kehilangan kedua tangannya. Dia adalah salah satu dari 3 pilar Guardian Kekaisaran, Great Guardian. Great Guardian menggertakkan giginya. Bagaimana bisa situasinya menjadi seperti ini? Wanita yang dijuluki Blood Master itu adalah monster. Hanya satu serangan dari wanita itu telah membuat keadaan menjadi kacau. Padahal Great Guardian telah mencapai level superior master. Tapi kekuatannya berada jauh di bawah wanita itu. Buktinya dia kehilangan kedua tangannya hanya sekali serang. Great Guardian yakin bahkan rekan-rekannya pun gak akan bisa menghentikan wanita itu. Ruangan itu dipenuhi oleh teriakan kesakitan dan putus asa. Wanita itu memang sangat kuat, tapi kedua pria bertombak yang bersamanya juga kuat. Mereka menebas leher para dayang dengan cepat, gak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Meski mereka perempuan, tapi kedua pria bertombak itu gak memberi ampun dan menyerang mereka semua dengan membabi buta. Darah muncrat di mana-mana, sangat menyakitkan melihat pertempuran itu. Great Guardian menangis menyaksikan bagaimana rekan-rekannya mati secara tragis. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyerah. Bloodmaster sengaja memerintahkan mereka untuk menyisakan Great Guardian untuk mati paling akhir. Akhirnya tinggal tersisa 5 orang prajurit Guardian yang belum menyerah. Salah satu pria parubaya bertombak mengangkat tangan yang satu lagi. Itu adalah sinyal untuk membereskan orang-orang yang tersisa dengan cara yang tersadis. Pria yang satu lagi pun mengangguk bersemangat dan berjalan menghampiri ke-5 prajurit yang tersisa. Namun tiba-tiba ada serpihan batu terjatuh dari atas. Tadinya mereka gak begitu peduli karena mengira itu disebabkan oleh pertempuran yang terjadi di situ. Tapi pria parubaya bertombak berteriak pada rekannya yang sedang menghampiri para prajurit untuk menghindar. Saat itulah langit-langit ruangan itu mulai retak dan runtuh. Pecahan batu-batu langsung berjatuhan. Pria parubaya itu maju dan menusukkan tombaknya pada batu-batu yang berjatuhan, membuat tempat itu dipenuhi oleh debu.
Pria parubaya itu merasa bersyukur berhasil menyingkirkan batu-batu itu dan menyelamatkan rekannya. Kalau tidak, pasti mereka akan mengalami luka yang parah. Saat debu mulai mereda, pria parubaya itu melihat bayangan seseorang di tengah debu. Tapi dia nggak bisa merasakan energi apapun dari orang itu. Kayaknya orang itu cuma orang biasa. Saat itu bayangan orang itu menepis tangannya di udara dan kepulan debu itu pun mulai menghilang menunjukkan siapa orang di balik debu itu. Semua orang syok melihat seorang prajurit dengan jirah emas, berwajah putih dan berambut hitam panjang. Sepertinya wajahnya nggak asing. Namun kedua pria bertombak itu terkejut setelah melihat apa yang dibawa oleh prajurit di tangannya. Itu adalah potongan kepala dari orang yang mereka tugaskan untuk menorehkan jejak pedang kultus iblis. Pria itu bertugas untuk menorehkan jejak pedang kultus pada mayat-mayat itu. Tapi siapa yang menyangka kalau pria itu bakal mati di tangan seorang prajurit biasa. Kedua pria bertombak itu hanya bisa diam. Prajurit dengan jirah emas dan berambut hitam panjang tersenyum sadis dan berkata, "Well, ini cara tercepat kan? Maksudnya cara jalan-jalan pintas gitu." Prajurit itu adalah Chun Yo-won. Gimana bisa Yo-won juk-juk muncul dari langit-langit begitu? Begini ceritanya. Beberapa jam sebelumnya, ini tuh scene saat Yo-won dan Hubong sedang menginterogasi pria yang kepalanya dipenggal itu ya guys. Saat itu dia masih hidup. Pria itu memberi informasi kalau masih ada 4 orang lagi selain dirinya yang menyusup ke situ. Kondisi pria itu sangat mengenaskan karena kedua tangan dan kakinya sudah dipotong oleh Yo-won. Pria itu sengaja memberi informasi pada Yo-won untuk mengulur waktu. Tubuhnya telah ditanami oleh sesuatu mungkin kayak kelabang gitu ya, yang akan membuatnya meledak saat dia dalam keadaan kritis. Temperatur tubuhnya mulai naik dan akan meledak. Namun sayang, Yo-won sudah tahu itu dan memenggal kepalanya langsung. Slash! Yo-won sekarang tahu kalau masih ada 4 orang lagi yang menyusup ke kuil itu dan juga tujuan mereka menyusup ke kuil itu, yaitu karena harta yang dilindungi oleh kekaisaran ini adalah darah Qilin. Yo-won pun menemukan jawaban dari energi aneh yang dirasakannya pada para dayang. Ternyata itu adalah darah Qilin. Dan ternyata Qilin itu nyata sama seperti Imogi. Kalau begitu, Yo-won harus buru-buru jangan sampai darah Qilin itu jatuh ke tangan anggota Blade God Six Martial. Tapi jalan menuju tiap lantai lebih rumit dari yang Yo-won kira. Tiba-tiba saja Yo-won memiliki ide cermelang. Hancurin aja lantainya biar bisa langsung sampai ke lantai yang diinginkan. Batu syapir aja bisa dihancurkan sama Yo-won, apalagi ini cuma batu doang. Jadi begitulah guys ceritanya gimana Yo-won bisa juk-juk muncul dari langit-langit. Sekarang kita balik lagi ke masa sekarang ya guys. Gak hanya para penyusup dari Blade God Six Martial aja yang kaget dengan kemunculan Yo-won, tapi para prajurit Guardian pun terkejut. Melihat Yo-won yang mengenakan jirah emas, mereka mengira Yo-won adalah anggota pasukan pengawal emas. Mereka pun mengira jangan-jangan Yo-won adalah bala bantuan yang dikirimkan oleh kaisar. Keadaan mereka yang sudah terpojok membuat mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Mereka pun bersorak-sorai karena ada bala bantuan. Great Guardian pun merasa sedikit lega, meski dia syok melihat Yo-won yang muncul tiba-tiba dari langit. Maksudnya dari langit-langit, cara masuk yang ekstrim. Di saat sisa-sisa prajurit Guardian bersorak mengagung-agungkan kaisar, kedua penyusup bertombak pengikut Blood Master menjadi pucat. Mereka syok dengan kemunculan Yo-won yang anti-mainstream. Melihat potongan kepala rekan mereka, mereka menyimpulkan kalau Yo-wonlah yang membunuh rekan mereka. Salah satu dari pria bertombak gak bisa menahan emosinya.
dan mengeluarkan energinya. Prajurit di hadapannya tiba-tiba muncul dari langit-langit. Pria bertombak ini gak menyadari betapa kuatnya prajurit itu karena termakan emosi. Dari tombak pria itu muncul Cibiru. Tombak pria ini agak berbeda karena lebih panjang dan terlihat unik. Pria itu pun mulai menyerang Yowun dengan tusukan-tusukan tombak yang cepat menciptakan bayangan-bayangan serangan yang mematikan. Para prajurit Guardian yang masih mengira kalau Yowun adalah prajurit bala bantuan berteriak memberi peringatan pada Yowun untuk menghindar. Menghindari serangan dahsyat dari jarak dekat adalah hal yang mustahil. Namun prajurit itu tidak mendengarkan peringatan mereka dan malah berjalan menuju pria bertombak yang menyerangnya. Melihat itu, pria bertombak itu tersenyum penuh kemenangan. Skill yang digunakannya adalah ciptaannya sendiri dari berbagai skill tombak yang telah dipelajarinya. Saat itulah Yowun dengan cuek melempar kepala rekan si pria bertombak itu ke arah pria itu. Pria itu terkejut. Untuk sesaat dia melihat Yowun mengeluarkan golok putih dari pinggangnya, tapi hanya baru dikeluarkan setengahnya dari sarungnya. Saat itulah tusukan tombak pria itu yang diarahkan pada Yowun terpental ke berbagai arah. Kelihatannya seperti tusukan tombaknya mengenai dinding yang tidak terlihat. Great Guardian yang menyaksikan itu terpana karena menyadari kalau kekuatan Yowun sama seperti wanita monster yang dijuluki Blood Monster itu. Tiba-tiba pria bertombak itu berteriak kesakitan karena tangannya yang menggenggam tombaknya terkoyak dan berdarah karena tidak bisa menahan pentalan serangannya sendiri. Pria itu syok. Meski dia sudah mengeluarkan skill terbaiknya, tapi malah dia yang terluka, bukannya Yowun. Saat itulah dia sadar kalau dia nggak bisa mengalahkan Yowun. Tanpa memberinya waktu jeda, Yowun terus menyerangnya menggunakan pedang udara pada pria itu. Pria bertombak itu nggak bisa menahan serangan pedang udara Yowun yang dahsyat. Dia pun mundur 10 langkah. Keadaannya seperti dia baru saja menerjang tornado dengan rambut yang acak-acakan dan mata yang tidak fokus. Pria bertombak itu berteriak marah pada Yowun menanyakan bagaimana Yowun bisa menggunakan skill itu. Sebenarnya wajar pria itu marah karena Yowun menyerangnya dengan menggunakan formasi kelima skill Blade God. Yaitu apa sih di Extreme Art ya, yang itulah pokoknya. Itu adalah teknik tingkat tinggi yang bahkan dia aja nggak bisa menguasainya. Dan itu adalah skill yang dikuasai oleh beberapa tetua di sekte Blade God Six Martial. Dan untuk bisa menguasainya dibutuhkan tubuh yang melebihi batas manusia. Tapi bagaimana mungkin seorang prajurit kekaisaran bisa menggunakan skill itu? Tiba-tiba saja Yowun mempersempit jarak mereka dan membelah tombak pria itu menjadi 2. Pria itu berusaha menjaga jarak lagi dengan menyabetkan tombaknya yang sudah rusak. Tapi Yowun bergerak lebih cepat lagi dan hanya meninggalkan bayangannya saja. Jeleb! Pria itu muntah darah dan melihat pada dadanya yang telah berlubang. Yowun berada di belakang pria itu sambil memegang golok putih yang diselubungi Chi hitam. Yowun berkata kalau dia nggak punya waktu untuk meladeni pria itu karena dia lagi buru-buru. Jadi lu mati aja ya, bye. Nggak gitu sih guys. Pria itu nggak menyangka Yowun bahkan bisa menggunakan skill yang lebih kuat daripada skill Blade God. Pria itu pun mati. Detik itu para prajurit Guardian langsung bersorak. Padahal pria bertombak itu sangat kuat yang bahkan 50 orang aja nggak bisa menghentikannya. Tapi Yowun bisa dengan mudah membunuh 2 orang penyusup. Great Guardian yang menyaksikan pertarungan itu merasa terpana. Tetapi dia mulai merasa aneh. Bagaimana mungkin prajurit sehebat Yowun bisa ada di pasukan emas dan baru muncul sekarang?
Yang dia dengar pasukan emas yang terkuat adalah Komandan Selatan, meski dia belum pernah melihat kemampuan Komandan Selatan secara nyata. Dan meskipun Yowun benar diperintahkan oleh Kaisar, tapi kekuatan Yowun mampu membasmi para penyusup semuanya. Kekuatan Yowun setara dengan 5 pendekar terkuat sewulin. Sementara itu, pria parubaya bertombak syok melihat rekannya mati hanya dengan 2 serangan saja. Rekannya itu adalah pendekar yang mumpuni di Blade God Six Martial. Bahkan namanya dikenal di dunia murim. Tapi dia mati di tangan seorang prajurit penjaga. Setelah euforia meledak, akal sehat para prajurit Guardian mulai kembali. Mereka bingung siapa sebenarnya prajurit penjaga itu. Kalau saja Yowun tadi nggak menggunakan skill Blade God, mungkin mereka nggak akan sebingung itu. Yowun pun menoleh pada si pria parubaya bertombak dan bertanya, "Apa elu yang tersisa di sini?" Mata dingin Yowun membuat pria parubaya itu merinding ngeri. Bertatapan mata dengan Yowun membuatnya ketakutan. Dia tahu dia nggak akan bisa mengalahkan Yowun. Dia nggak akan bertarung kalau jelas dia yang akan kalah. Jadi lebih baik dia membawa Yowun ke Bloodmaster. Di mata pria parubaya itu, Yowun hanya bisa dihadapi oleh Bloodmaster. Dia pun mulai bergerak untuk mundur. Dia harus menciptakan jarak agar bisa kabur. Dia berkonsentrasi mengumpulkan energinya pada tombaknya dan melemparkannya pada Yowun. Sebenarnya sih nggak langsung ke Yowun, cuman dia membuat pengalih perhatian aja dan untuk menutupi pandangan Yowun. Tombak itu nuncrap di lantai dekat Yowun dan menciptakan debu-debu. Saat itulah dia berputar dan berlari menuju tempat Bloodmaster berada. Bodoh kalau dia memaksa melawan Yowun. Saat pria parubaya itu berlari, dia melihat sesuatu yang bergerak, tapi mengabaikannya. Namun saat dia hampir sampai di pintu masuk ke lantai 7, tiba-tiba ada cahaya yang menghalangi pintu masuk itu. Pria parubaya itu pun berhenti. Pria itu syok dan ngeri saat melihat dengan jelas cahaya apa itu. Ternyata itu adalah lusinan pedang es yang melayang di udara mengarah padanya. Gak ada yang menyangka bahwa pedang es adalah nyata, sampai mereka melihatnya sendiri. Menurut teori, menciptakan pedang es itu bisa dilakukan, tetapi prakteknya tidak ada yang berhasil. Sama seperti terbang naik pedang. Yowun berkata memangnya dia pikir dia bisa kabur. Pria itu pun bersiap untuk menghadapi lusinan pedang es itu. Menurutnya masih lebih baik menghadapi pedang es daripada menghadapi Yowun secara langsung. Dia hanya harus berhati-hati saja. Saat itulah pedang es itu melesat seperti peluru menuju pria parubaya itu. Pria itu pun mulai bertahan dengan melepaskan energinya. Meskipun pedang es itu tajam, tapi kekuatannya lebih lemah daripada pedang asli. Setiap kali tombaknya mengenai pedang es itu langsung hancur. Warna kembali muncul di wajah pria parubaya itu. Dia menemukan celah dari serangan Yowun. Separuh dari pedang-pedang es itu sudah hancur. Tapi ada sesuatu yang dilewatkan pria parubaya itu. Jika seseorang mengendalikan pedang udara, maka dia harus berkonsentrasi penuh dalam pengendalian dan tidak bisa bergerak. Tapi Yowun adalah satu-satunya manusia yang gak normal. Dengan bantuan Nano, dia bisa mengendalikan pedang-pedang udara itu tanpa masalah, dan dia bisa melakukan hal yang lain. Juk-juk Yowun ada di belakang pria parubaya itu dan berkata, "Oi, punggung lu kebuka tuh." Pria itu syok saat dia menoleh ke belakang. Celep! Golok putih Yowun menusuk leher pria itu. Pria itu ingin bertanya bagaimana bisa prajurit penjaga itu bisa bergerak. Tapi udah telat, Yowun menyabetkan goloknya dan kepala pria parubaya itu pun tertebas dan jatuh ke lantai. Melihat kepala pria parubaya itu menggelinding di lantai, para prajurit Guardian bersorak gembira lagi.
Akhirnya musuh mereka mati juga. Gak aneh kalau mereka menyebut Yowun sebagai dewa prajurit. Great Guardian sudah gak mempedulikan siapa Yowun sebenarnya. Yang penting adalah Yowun udah pasti bisa mengalahkan wanita monster yang disebut Blood Monster. Dia harus buru-buru atau nanti hartanya bisa diambil si wanita monster itu. Dia pun berteriak pada Yowun untuk segera pergi ke lantai paling bawah dan lindungi harta kekaisaran. Namun Yowun menghampiri Great Guardian tanpa mendengarkan teriakannya tadi. Great Guardian mulai merasa cemas dengan tindakan mencurigakan Yowun. Ngapain lu deket-deket? Yowun tanpa basa-basi berkata, gimana ya? Gue bukan sekutu lu tuh. Great Guardian kaget dengan ucapan Yowun. Tapi belum sempat dia bertanya pada Yowun, slash! Blutuk. Kepala pria parubaya itu pun jatuh ke tanah. Para prajurit syok melihat atasan mereka yang mati dipenggal. Mereka mulai protes kenapa dia yang seorang penjaga kekaisaran malah membunuh Great Guardian. Yowun menoleh pada sisa-sisa prajurit Guardian dan berkata, apa dia masih kelihatan seperti seorang penjaga kekaisaran? Yowun mengarahkan golok putihnya pada prajurit Guardian itu dan berkata dengan tegas dan penuh kebanggaan, aku adalah The Lord Gunung Selaksa. The Lord Gunung Selaksa adalah sebutan lain untuk The Lord Kultus Iblis. Semua prajurit Guardian terkejut. Yowun melanjutkan kalau sekarang dia adalah musuh mereka juga, dan dia pun mulai membantai sisa-sisa prajurit Guardian. Ruangan luas menuju lantai bawah terbagi menjadi 3 cabang. Sebelum Yowun menjebol lantai untuk bisa sampai ke lantai paling bawah, tanpa harus repot-repot ngadepin jebakan, dia dan Hubong pergi menuju penjara terlebih dahulu. Mereka hanya harus berbelok ke kanan di setiap jalan bercabang untuk sampai ke penjara Guardian. Di tempat itu mereka menemukan 2 mayat anggota mereka yang hanya mengenakan celana dalam dengan keadaan sudah disiksa. Hanya 1 dari 3 anggota mereka yang tertangkap yang masih hidup. Itu pun dengan keadaan yang gak jauh berbeda dengan 2 mayat yang lainnya. Dia adalah master dari para mayat kultus. Hubong menatap mayat rekan-rekannya. Dia menggenggam sebuah obor untuk membakar kedua mayat itu. Hubong merasa sedih karena gak bisa membawa pulang tubuh mereka. Tapi itu memang hal yang wajar dilakukan. Setidaknya mereka bisa membakar kedua tubuh itu untuk menghilangkan jejak dan agar tubuh itu tidak disalahgunakan. Hubong ragu-ragu untuk membakar tubuh mereka. Master mata-mata itu meminta Hubong agar dia saja yang membakar mayat rekan-rekannya. Dia telah menjadi mata-mata selama puluhan tahun dan merasa bangga pada misi kali ini karena dia akan mendampingi The Lord. Semua mata-mata kultus terdiri dari orang-orang yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Mereka hidup sebagai bayangan kultus yang tugasnya untuk memata-matai musuh, mencari informasi, membunuh, dan lain-lain. Mereka telah dipersiapkan untuk menjadi manusia berhati dingin, agar emosi apapun tidak menghalangi tugas mereka. Jadi melihat rekan-rekannya mati bukan lagi hal yang mengejutkan bagi master itu. Dengan tubuh penuh luka, master itu pun menyalakan api yang ditumpahi minyak agar segera membakar hangus kedua tubuh rekannya. Master itu merasa pengorbanan kedua rekan-rekannya gak sia-sia, karena Yowun secara pribadi langsung pergi menyelamatkan mereka, meski yang selamat hanya dia seorang. Hubong memikirkan reaksi Yowun tadi saat melihat kondisi ketiga mata-mata mereka. Sudah lama sekali Hubong gak melihat Yowun semurka itu sejak dia jadi The Lord. Yowun telah menahan segala emosi sejak dia menjadi The Lord. Namun saat dia melihat keadaan ketiga anggotanya, aura membunuh Yowun langsung keluar dan dia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke lantai paling bawah dan menyerahkan urusan di situ pada Hubong.
Hubong merasa cemas apa Yewon bakal baik-baik saja. Dia tahu kalau Yewon sangat kuat dan dia percaya nggak akan ada yang bisa mengalahkan Yewon yang sekarang. Tapi tetap saja di atas langit masih ada langit. Hubong memutuskan akan menyusul Yewon. Saat itulah tiba-tiba lantai ruangan itu bergetar hebat, seperti terjadi gempa bumi. Getaran itu nggak sampai membuat ruangan itu runtuh, tapi sangat terasa kalau itu bukan gempa bumi alami, melainkan karena ledakan energi dari bawah tanah. Hubong yang merasa khawatir dengan keadaan Yewon meminta master mata-mata itu untuk mengurusi sisanya. Si master yang sama cemasnya pun mengiyakan dan meminta Hubong untuk cepat pergi menyusul The Lord mereka. Di tempat lain, di lantai 7, tempat harta kekaisaran berada, untuk bisa mencapai tempat itu, seseorang harus melalui labirin yang dipenuhi oleh jebakan-jebakan dan telah dirancang sedemikian rupa, sehingga jika seseorang berusaha melewati langit-langit untuk menghindari jebakan, maka secara otomatis labirin itu akan hancur. Bagi Bloodmaster, jebakan itu hanya mainan saja. Dia bisa dengan mudah menghindari panah yang melesat ke arahnya atau tombak yang muncul dari bawah kakinya. Ditambah lagi asistennya lah yang melalui semua jebakan itu dan dia hanya tinggal berjalan saja dan akhirnya sampai di ujung labirin itu. Di pintu keluar terdapat pelindung dan mereka pun melewatinya. Terdapat ruangan yang besarnya setengah dari ruangan lantai 6. Mereka disambut dengan hembusan udara panas. Dan di ujung ruangan itu terdapat sebuah kolam yang lebarnya memenuhi sepertiga ruangan itu. Yang membuat takjub adalah ada sebuah batu yang berada di tengah-tengah kolam seperti sebuah pulau dan batu tersebut memiliki api besar yang berkobar. Karena api itulah uap panas memenuhi kolam itu, seperti pemandian air panas. Itu sebabnya suhu ruangan itu sangat panas dan dipenuhi uap putih. Rasanya mereka seperti berada di dalam lava, karena posisi mereka yang berada di dalam bawah tanah, yang paling dalam. Tiba-tiba ada suara seseorang yang mengejutkan mereka dan berkata, "Siapa yang berani menginjakan kaki kotor mereka di sini?" Meski terdengar suara seseorang berbicara, tapi sangat sulit mengetahui dari arah mana suara itu berasal. Energi panas dari api yang berkobar di tengah kolam meningkat secara drastis, membuat suhu ruangan itu menjadi naik. Nggak seperti asistennya yang celingak-celinguk nyari sumber suara, tatapan Bloodmaster fokus pada api yang berkobar. Bloodmaster bertanya apa orang itu adalah penjaga terakhir. Siapa dia? Si asisten bingung, sebenarnya dia nggak bisa menebak pemilik suara itu adalah seorang wanita atau pria, karena suaranya begitu kuat dan menekan. Suara itu terdengar lagi dan lebih tajam mengatakan kalau mereka sepertinya besar kepala karena berani mengincar harta kekaisaran. Bloodmaster gak mau kalah dan berteriak kalau sebaiknya orang itu menampakkan diri. Dan dia gak takut dengan orang itu, atau apa orang itu begitu jeleknya sampai gak berani menunjukkan diri sendiri. Si asisten bingung, apa dengan memprovokasi seperti itu bakal mempan. Tiba-tiba si asisten terkejut karena melihat bayangan hitam di balik kobaran api. Si asisten bingung gimana caranya orang itu bisa berada di dekat api yang berkobar seperti itu. Dan gak lama bayangan itu seperti melewati kobaran api begitu saja, membuat si asisten terkejut. Tubuh orang itu terlihat terbakar, tapi keadaannya baik-baik saja. Selama perjalanan mereka ke lantai 7, mereka sudah menyaksikan para dayang yang menguasai api. Tapi dibandingkan dengan orang yang ada di hadapan mereka, para dayang itu bukan apa-apa. Seolah-olah orang yang berada di hadapan mereka adalah api itu sendiri. Energi yang dirasakan dari manusia api itu sangat mengerikan dan agresif. Nggak seperti si asisten yang tegang, mata Bloodmaster menunjukkan kalau dia sudah siap bertarung.
Sampai saat ini, Bloodmaster sama sekali nggak berkeinginan untuk bertarung karena lawannya lemah semua. Tapi melihat manusia api itu, dia menjadi bersemangat. Bloodmaster terus memprovokasi manusia api itu dengan kata-katanya. Tapi manusia api itu hanya diam saja. Malah manusia api itu membuat api yang ada di tubuhnya mereda dan menunjukkan wujud aslinya. Mereka mengira wujud aslinya akan hitam, gosong gitu karena terbakar oleh api. Tapi ternyata wujud aslinya adalah seorang wanita dengan tubuh yang dipenuhi oleh sisik merah. Tubuhnya adalah impian setiap wanita, seperti boneka Barbie guys, jadi yang pinggulnya sempit gitu kan. Kemudian bokongnya, pokoknya yang seksi gitu dah. Wanita itu merentangkan tangannya dan sehelai kain langsung menutupi tubuhnya. Wajahnya begitu cantik dan terlihat seksi dengan kain yang menutupi area dada sampai paha. Dan terdapat api yang melingkari kedua pergelangan tangannya. Si asisten menjadi merasa malu dan memerah mukanya, kemudian mengalihkan pandangannya. Saya kasih bocoran ya guys. Wanita cantik dan seksi ini dan setengah bis ini calon istrinya Hubong guys. Nah, gimana bisa? Ikuti terus cerita ini, bisa aja si Ajeng. Wanita api itu berkata dengan sinis setelah melihat Bloodmaster. Gue kira lu spesial, tapi biasa aja tuh. Sepertinya wanita itu menyimpan dendam karena perkataan Bloodmaster yang mengatakan kalau dirinya jelek. Kalau ada pemilihan wanita tercantik di Kekaisaran, maka wanita api ini akan menjadi yang tercantik di Kekaisaran Ming ini, ngalahin Jegal Sohee sama si Moon-gyu. Bloodmaster yang mendengar itu merasa kesal dan gak bisa terima omongan wanita api itu, kemudian membalasnya, "Halah, lu cuma penjaga makam aja belagu." Wanita api itu gak terima dan membalas lagi, "Penjaga makam, asal lu tahu ya, gue adalah wanita yang udah melindungi harta kekaisaran sejak lama karena perjanjian dengan kaisar pertama Kekaisaran Ming ini. Jadi pencuri macam elu gak berhak menghina gua." Si asisten yang mendengar itu syok saat mendengar kalau wanita itu sudah ada sejak perjanjian dengan kaisar pertama. Yang artinya wanita api itu sudah hidup lebih dari 200 tahun. Mata Bloodmaster yang tadinya merasa kesal menjadi berbinar-binar dan berkata, "Oh, jadi lu udah minum darah Kirin untuk hidup abadi?" Usia seseorang sangat terbatas meskipun dia telah menguasai tindakan tertinggi, ilmu bela diri. Gak ada seorang pun yang bisa hidup selama itu. Tapi kenyataannya kalau wanita ini sudah hidup lebih dari 200 tahun dengan tubuh mudanya. Artinya wanita api ini telah mencapai keabadian. Wanita api itu melihat keserakahan di mata Bloodmaster dan merasa jijik. Itu sebabnya siapapun yang mengincar harta itu harus mati. Wanita itu pun berkata dengan tegas, "Aku Ranyong Guardian kedua akan memusnahkan penyusup yang mau mencuri harta kekaisaran." Percikan api muncul dari tangan wanita bernama Ranyong itu. Dia seperti ingin membakar dua orang yang ada di hadapannya. Energi luar biasa menyebar ke seluruh ruangan itu dan sangat menekan. Banyak pendekar setingkat master gak akan bisa menahan kekuatan dahsyat itu. Bloodmaster berkata pada asistennya yang syok kalau biar dia aja yang melawan wanita api itu. Saat si asisten akan menjawab, sesuatu seperti bayangan muncul di sampingnya. Ranyong muncul di sebelah asisten itu dengan kecepatan sangat tinggi dan membuat udara di sekitarnya berbelok. Asisten itu syok. Ranyong berkata kalau dia akan menghabisi mereka berdua sekaligus. Api mulai berkobar di kedua tangan Ranyong. Si asisten yang ketakutan mengeluarkan pedangnya. Si asisten bersiap dalam posisi bertahan, berharap pedang cold steel-nya mampu menahan serangan api itu.
Tapi api tiba-tiba menyelubunginya dan energi panas yang kuat mulai memasuki tangannya yang memegang pedang. Dia merasa tangannya hilang. Asisten itu menarik pedangnya dan mundur beberapa langkah untuk menciptakan jarak. Tapi api itu terus menyambutnya dan mengenai tangannya, membuatnya melepas pedangnya, dan api telah menyambar tubuhnya dan membakar tubuhnya. Asisten itu berteriak kesakitan. Asisten itu mulai terbakar dari tangannya, kemudian ke tubuh bagian atasnya, dan dia pun berguling-guling di lantai kesakitan. Sementara itu, Bloodmaster yang diserang secara bersamaan memiliki reaksi yang berbeda. Saat api akan menyelubunginya, Bloodmaster malah maju menyerang Ranyong bermaksud untuk menebas lehernya. Ranyong yang menghindari serangan itu dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang, harus menghentikan serangannya dan mundur agar tidak terkena serangan Bloodmaster. Mata Bloodmaster berapi-api, padahal dia ingin membunuh Ranyong hanya dengan satu serangan saja. Tapi Ranyong berhasil menghindari serangannya dengan akurat. Blood God berkata kalau Ranyong nggak normal. Ranyong hanya menimpali kalau Bloodmaster mau membunuhnya, dia harus berusaha lebih keras lagi. Ranyong juga merasa terkejut, padahal dia berniat membunuh keduanya, tapi ternyata ada yang bisa menghindari serangannya. Sudah lama sekali dia bertemu dengan lawan yang bisa menghindari serangannya. Ranyong adalah kekuatan tersembunyi kekaisaran yang sebenarnya. Selama dia hidup, maka nggak akan ada seorang pun yang bisa menghancurkan markas Guardian. Dia jadi bersemangat menemukan lawan yang menarik. Kedua wanita itu merasa bersemangat karena akhirnya bertemu lawan yang mumpuni. Si asisten akhirnya berhasil mematikan api di tubuhnya. Uap panas keluar dari tubuhnya. Dia berusaha untuk menyingkir dari sana agar gak ikut kena serangan para monster yang sudah bersiap untuk berduel itu. Si asisten selalu mikir, apa ada yang bisa melawan Bloodmaster selama ini? Dan ternyata ada wanita yang sama-sama monster juga. Udah pasti dia bakal mati kalau berada di sana. Jadi lebih baik dia menyingkir aja dan mencari harta itu. Namun dia mendengar suara aneh yang berasal dari langit-langit. Saat dia berkonsentrasi mendengarkan, tiba-tiba retakan muncul di langit-langit ruangan itu. Suara retakan itu mulai terdengar kencang, dan batu-batu mulai berjatuhan, seperti ada petir yang menyambar langit-langit ruangan itu. Si asisten yang syok langsung melompat untuk menghindari batu-batu segede gaban itu. Kalau saja dia telat sedikit, mungkin dia sudah jadi asisten geprek. Meski nggak ada luka yang parah, kaki si asisten terjepit di antara batu-batu itu. Kedua wanita yang telah bersiap untuk saling serang mengalihkan pandangan mereka pada langit-langit yang runtuh. Bloodmaster berteriak memanggil si asisten untuk memastikan kalau asistennya baik-baik saja. Tapi karena serasa sakit pada kakinya, si asisten pingsan. Dan ada seseorang yang berdiri di atas reruntuhan langit-langit. Kedua wanita itu menatap seorang pria muda dengan wajah putih dan jirah emas. Pria yang turun dari langit-langit yang hancur adalah Chun Yo-won. Sama seperti bagaimana dia melewati tiap lantai, dia juga menghancurkan latihan ruangan di atas ruangan lantai 7 itu. Melihat ada dua wanita yang menatap garang padanya, Yo-won berkata, "Syukur deh gue belum terlambat." Bersambung! Sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys. Assalamualaikum. Bye bye.